Semuanya sebelum kita mulai, kita mau nyanyi dulu yuk. Kita mau gerakkan semua badan kita mau semangat dalam memuji Tuhan supaya kita dapat fokus, dapat bersemangat, dapat konsentrasi dalam mengikuti sekolah minggu. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Dikepak-kepakkan Tangannya. Goyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi kita menyanyi lagu ini. Dikepak-kepakkan tanganku, dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ayo adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tutup matamu, lipat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih mau memuji Tuhan? Ayo kita memuji Tuhan lagi dengan sebuah lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita punya Allah yang sangat besar, sangat kuat dan perkasa. Dia adalah Allah kita, sehingga kita patut memuji, memuliakan namanya. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya.
mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Biarlah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, pejamkan matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini, karena kami masih ada sampai saat ini. Dan Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong Tuhan, tuntun urapi kami, agar kami bisa memahami, agar kami bisa mengingat, bisa menyimpannya di dalam hati, dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, oke, hari ini kita mau belajar dari satu tema, yaitu tema Tuhan memilih. Nah, tema kita hari ini, ingat ya, temanya adalah Tuhan memilih. Dan tema ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua-belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, kakak punya cerita untuk kita hari ini. Suatu hari ada seorang anak bernama Diko. Dia dan teman-temannya suatu hari lagi main di depan gereja. Nah, pada waktu itu bertepatan juga ternyata di gereja ada kegiatan bakti sosial untuk membantu korban banjir. Dan
yang Diko lakukan adalah dia melirik-lirik nih ke gereja. Dia penasaran, apa sih yang mereka lakukan? Kenapa orang terlihat sibuk? Terus ada temannya Diko bertanya, kamu kenapa Diko? Lalu Diko menjawab, teman-teman, kira-kira orang-orang di sana lagi ngapain ya? Kenapa mereka terlihat sibuk sekali? Terus temannya Diko menjawab lagi, dia bilang, sepertinya dia tahu Diko, mereka itu urusan orang dewasa, kita kan masih kecil, jadi kita tidak perlu tahu. Nah, lalu temannya bertanya lagi, namanya kenapa? Dan Diko menjawab, tapi aku rasa sepertinya aku ingin membantu. Iya, aku ingin membantu di sana, tapi apakah boleh atau tidak ya? Lalu temannya Diko menjawab lagi, dia berkata bahwa tidak perlu, kita kan masih kecil, itu kan urusan orang dewasa. Ternyata ketika mereka bercerita, mereka sedang ngobrol, di belakangnya ada seorang yang mendengar, dan itu adalah ibu pendeta. Ibu pendeta itu mendengar dan dia bertanya, kalian sedang membicarakan apa? Lalu temannya Diko menjawab, oh ini Bu, Diko penasaran dengan apa yang sedang orang lakukan dan dia ingin membantu. Lalu Diko menjawab lagi, iya Bu, saya penasaran dan saya ingin membantu. Apakah boleh kami membantu meskipun kami masih kecil? Lalu ibu pendeta menjawab, oh orang-orang di sana sedang bekerja, sedang melakukan bakti sosial untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim kepada korban bencana banjir. Kalau kalian mau membantu, boleh, ayo mari ikut dengan ibu. Nah, lalu Diko dan teman-temannya pergi bersama dengan ibu pendeta. Mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan, seperti melipat pakaian. Mereka bisa melakukan seperti melayani orang-orang di sana untuk memberikan air minum. Nah, dari firman Tuhan yang tadi, kalau kita hubungkan dengan ceritanya Diko, di cerita Alkitab tadi kan ada 7 orang yang dipilih, 7 orang dipilih untuk melakukan pelayanan untuk orang-orang yang miskin, dan mereka dipilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka melakukan pelayanan untuk mengunjungi orang yang miskin, orang yang sakit, mendoakan orang yang perlu didoakan, dan membantu para janda-janda di luar sana. Nah, kalau kita hubungkan cerita Diko dengan cerita Alkitab, kita bisa melihat bahwa semua orang itu Allah panggil untuk melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi tidak semua orang bisa peka mau meresponi panggilan Tuhan itu. Dan Diko dan teman-temannya adalah salah satu orang-orang yang mau mendengarkan panggilan Tuhan untuk membantu pelayanan seperti yang mereka lakukan tadi, membantu orang-orang untuk melipat pakaian, untuk melayani, memberikan minum. Nah, tugas kita sekarang apa nih? Ya, tugas kita nih sebagai anak-anak Tuhan sekarang apa nih? Tadi kan Diko sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dan pelayanannya. Sekarang tugas kita apa ya? Kita bisa melakukan apa ya? Ayo coba, kita bisa melakukan apa nih? Jadi, apa ya? Oke. Betul. Nah, kita bisa melakukan pekerjaan pelayanan, kita bisa melayani, kita bisa mengasihi, kita bisa saling peduli dengan yang lainnya. Ketika kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya saudara kita, orang-orang yang perlu didoakan, kita harus berani mendoakan mereka, kita harus berani untuk menegur kalau mereka melakukan kesalahan. Misalnya, contohnya di sekolah, kita punya teman yang jarang datang sekolah, kita bisa bertanya kepada teman kita, kamu kenapa jarang sekolah? Apa kamu ada masalah? Dan ketika teman kita mulai bercerita, mungkin dia mulai merasa nyaman dengan kita, maka kita harus punya keberanian untuk mendoakannya, untuk peduli, untuk saling mengasihi dia. Sama juga seperti di sekolah minggu, kalau kalian misalnya pergi ke sekolah minggu, ada teman kalian yang jarang sekali datang, kalian harus saling peduli. Kalian harus bertanya, kamu kenapa jarang datang sekolah minggu? Ada apa? Kenapa? Nah, mungkin dia sudah bercerita,
Jadi kamu juga harus berani mendoakan dia, harus tetap saling peduli dan mengasihi. Karena kita harus ingat tanggung jawab kita adalah kita harus melayani Tuhan, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, sekian cerita kita hari ini. Kakak berharap kita semua betul-betul mengerti tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Yuk semuanya, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, pejamkan matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan ini. Karena Tuhan sudah menyertai kami sudah selesai mendengarkan cerita. Kiranya cerita ini dapat kami ingat, dapat kami mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita akan membuat kreativitas kita hari ini. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu kertas karton. Ya, kertas karton dengan warna yang terserah saja yang adik-adik atau ayah bunda miliki ya. Dan terus yang kedua yaitu kertas karton yang sudah diberi gambar. Nah, gambar ini bisa di-download di link yang ada di bawah deskripsi video ini. Nah, terus yang selanjutnya yaitu pulpen, spidol atau pensil. Nah, kemudian ada double tip, dan yang terakhir yaitu pensil warna. Oke, bagaimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga membuat kreativitas. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik semua, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, berdoa. Amin.